Di dalam 1 Tesalonika, itu ada dalam kitab Injil Perjanjian Baru, pertama kali Kristen disebut adalah di Antioquia. Jadi agama yang dibawa Yesus adalah bukan agama Kristen, tapi agama yang lurus, agama yang hanif, karena Islam dulu belum ada, Nasrani belum ada. Tapi kan keinginan Yesus adalah jangan menyembah aku, sembahlah Tuhan Allahmu. Karena Yesus mengajarkan kepada umat manusia ketika itu dan para sahabat-sahabat ke-12 murid Yesus, aku ini adalah Tuhan, utusan. Aku hanya diutus untuk Bani Israel. Kalau dia diangkat menjadi Tuhan, masa Tuhan untuk jadi hanya untuk menjadi kaum Israel? Kan nggak mungkin. Tuhan itu kan universal sifatnya. Nah, artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas di dalam agamamu. Janganlah kamu mengatakan tentang Allah itu kecuali yang benar. Sesungguhnya Isa Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah dan dari kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruhnya, maksudnya ruh Allah. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Janganlah kamu mengatakan Allah itu 3. Berhentilah kamu mengatakan Allah itu 3. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang Maha Esa. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah saja sebagai pemeliharanya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan, ayat ini mengkritisi tentang kepercayaan orang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansyah Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam. Baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun orang-orang yang di luar agama Islam.
Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan menampilkan salah satu video daripada mu'alafnya seorang penganut agama Kristiani, yaitu dari gereja Advent, yang mana beliau adalah seorang mu'alaf yang cerdas di dalam agama yang dahulu. Beliau berusaha menggali Alkitabnya, kitab sucinya, mengenai siapakah Yesus itu sebenarnya. Namun pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita menampilkan tayangan video tersebut, pertama-tama kami ingin menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai agama Islam ini. Agama Islam ini sudah ada semenjak daripada Nabi Adam. Dilanjutkan kemudian oleh Nabi Nuh, kemudian oleh Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, dan kemudian Nabi Isa, dan dilanjutkan kemudian sebagai Nabi penutup akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ditegaskan oleh firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Ahzab ayat ke-40, yang mana situ dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kanallahu bikulli syai'in alim. Yang mana artinya Muhammad itu bukanlah salah satu bapak dari laki-laki dari kalian, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan demikianlah Allah yang maha mengetahui segala sesuatunya. Pemirsa yang dirahmati Allah, nah di dalam kehidupan di dunia ini kita mengetahui bahwasanya agama yang terbesar di dunia ini adalah agama Kristen dan agama Islam. Kedua agama ini saling tarik menarik. Ada umat Islam yang masuk ke dalam agama Kristen, dan ada orang Kristen yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, untuk mengetahuinya siapakah, agama manakah yang benar, maka untuk mengetahuinya perlu kita menggali kedua kitab suci tersebut. Agama yang benar itu adalah agama yang melaksanakan, yang penganutnya, yang ajarannya melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam kitab sucinya. Istilahnya agama, ajaran yang benar itu adalah ajaran yang tidak bertentangan dengan kitab sucinya. Oleh karenanya di dalam Al-Quranul Karim Allah memperingatkan kepada orang Kristen bahwa ajarannya itu, orang Kristen itu, ajarannya itu bertentangan dengan kitab sucinya. Salah satu ayat yang terpenting adalah seperti yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 171, yang mana Allah berfirman dan tercatat di dalam Al-Quran tersebut seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, la
taghlu fi dinikum wa la taqulu Allah ilal haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama warruhum fa'aminullah wa rasuluhu wala taqulu salasa intahu khairul lakum innamallahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakil. Yang mana artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas di dalam agamamu. Janganlah kamu mengatakan tentang Allah itu kecuali yang benar. Sesungguhnya Isa al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah. Dan dari kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruhnya, maksudnya ruh Allah. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Janganlah kamu mengatakan Allah itu tiga. Berhentilah kamu mengatakan Allah itu tiga. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang Maha Esa. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah saja sebagai pemeliharanya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan, ayat ini mengkritisi tentang kepercayaan orang Kristen, khususnya Kristen Katolik. Karena ketika ayat ini turun, Kristen Protestan belum ada. Karena Kristen Protestan itu baru ada pada tahun 1517. Kristen Protestan itu baru ada pada tahun 1517 yang didirikan oleh Martin Luther. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi Al-Quran surat An-Nisa ayat 171 ini tepatnya adalah hanya untuk Kristen Katolik. Namun untuk membantah Kristen Protestan yang mengatakan Tuhan itu satu dan Tuhan itu adalah Yesus, maka itu adalah kita harus memasuki dan membahas kitab sucinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran surat An-Nisa tadi ayat ke-171, bahwasanya Nabi Isa ataupun Yesus itu adalah seorang nabi dan utusan. Sebagaimana hal ini diterangkan juga dalam Alkitab kaum Kristen.
yaitu di dalam Bible ataupun kitab Perjanjian Baru, yaitu tepatnya pada Yohanes pasal 5 ayat 36. Di situ dikatakan bahwasanya Yesus berkata, "Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi pekerjaan tentang dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku." Nah, pada kitab Yohanes pasal 5 ayat 36 ini, Yesus mengatakan bahwa beliau mengerjakan pekerjaan yang dibebankan oleh Bapa kepada Yesus. Jadi pada ayat ini juga Yesus mengatakan bahwa Bapa yang mengutus dia. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, ini sangat jelas sekali bahwasanya Yesus itu adalah utusan. Yang mana utusan itu di dalam ajaran agama Islam disebut dengan rasul. Rasul artinya utusan. Rasulullah artinya utusan Allah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwasanya Yesus di dalam kitabnya mengatakan bahwa beliau itu adalah seorang utusan. Nah, dan pada kitab Yohanes pasal 5 ayat 37-nya mengatakan, mempertegas lagi bahwasanya Bapakku yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tak pernah kamu lihat. Jelas bahwa Yesus adalah sebagai utusan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk memperkuat, untuk memperteguh keimanan kita dan mempertahankan keimanan kita di dalam agama Islam, bahwa agama Islam ini agama yang benar, marilah kita saksikan video tentang mualafnya seorang Advent yang taat, penganut Kristen Advent yang taat, yang sekarang telah memeluk agama Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah sahabat ngajus, perkenalkan saya Riyadi yang dulunya bernama Yosafat Christian Riyadi, yang alhamdulillah sekarang menjadi Riyadi. Yang dahulu saya adalah Kristen dari Advent, atau yang lebih dikenal dengan gereja yang beribadah Sabtu atau Sabat. Terakhir saya bertugas di Rawamangun. Terakhir menjadi anggota gereja di Rawamangun. Dan alhamdulillah hidayah Allah sampai pada saya dengan kajian-kajian Injil itu sendirilah yang membawa saya kepada Islam. Bukan dari ajaran Quran, karena saya tidak bisa membaca Quran. Bukan dari orang-orang Muslim yang memperkenalkan Islam kepada saya, karena saya lebih sedikit orang-orang Muslim, bahkan tidak ada. Justru Injil sendirilah yang membawa saya kepada keislaman. Dari Injil sendiri itu membuat saya ragu akan kebenaran-kebenaran daripada Injil. Kenapa saya bisa katakan bahwa ada keraguan dalam hati saya dan tidak masuk di akal logika saya?
Kalau dalam Islam ini kan kita mempercaya akan yang namanya iman kepada kitab, termasuk Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran. Lalu menjadi pertanyaan saya ketika itu, apakah Injil atau kitab suci umat Kristen sekarang ini murni firman Allah atau memang buatan tangan manusia? Dari kajian-kajian itu sendiri, saya menemukan titik terang bahwa Injil yang dimiliki umat-umat Nasrani pada saat ini murni bukan firman Allah. Saya boleh katakan seperti itu karena apa? Contoh, di dalam buku Kejadian 1 ayat 1 dalam Injil itu ada kitab pembuka yang namanya Kejadian yang diawali dengan penciptaan langit dan bumi. Itu di Kejadian 1 ayat 1, konon katanya itu Allah yang berfirman. Seperti ini bunyinya. Pada mulanya Allah atau Allah menciptakan langit dan bumi. Dari kalimat itu ada satu kata yang mengatakan yang konon katanya Allah berfirman, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi di ayat kedua yang berbunyi, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang menjadi tanda tanya besar saya, tadi ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa di ayat kedua, bumi belum berbentuk? Apa yang Allah ciptakan di ayat pertama? Apa yang Allah ciptakan di ayat pertama? Yang konon Allah berfirman, pada mulanya Allah menciptakan. Kalau Allah sudah menciptakan, berarti apa yang sudah diciptakan sudah jadi. Tetapi di ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di situ ada air. Sedangkan tadi kalimat mengatakan bahwa itu kosong. Kenapa kok bisa ada air? Kalau kosong kan berarti hampa, tidak ada apa-apa. Di situ saya mulai berpikir, kenapa kok Injil seperti ini? Dari ayat pertama, dari buku pertama, kitab Kejadian itu sudah kontradiksi atau bertentangan dengan akal sehat saya, akal pikiran saya. Lalu saya terus mengkaji, sampai saya menemukan satu titik ketuhanan daripada Yesus yang sesungguhnya. Siapa Yesus yang sebenarnya? Saya kaji kitab dari kitab Perjanjian Baru, Kejadian Matius, Markus, Lukas. Tidak ada satu kalimat pun yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Atau dia sendiri mengaku, aku adalah Tuhan. Alkitab itu terbit, sudah berapa kali terbit, dan sudah berapa kali cetak, dan sudah berapa kali perubahan. Saya kebetulan di rumah dulu ada Alkitab terbitan tahun 1961 dan sampai 1981. Tidak ada kalimat dalam ayat itu pun yang Yesus katakan bahwa akulah Tuhan. Tapi Tuhan. Kata Tuhan berarti di sini adalah atasan. Atau bos. Tapi kenapa kok ayat ini bisa berubah menjadi dari Tuhan menjadi Tuhan? Hanya menyelipkan kata hak. Tapi fatal akhirnya. Di situ saya terus mengkaji di awal tadi saya sudah bahas masalah kitab Kejadian tentang penciptaan sudah kontradiksi, sudah bertentangan. Lalu bagaimana dengan ketuhanan Yesus? Berani bertaruh kalau ada kalimat yang Yesus ucapkan sendiri, aku adalah Tuhan Allahmu, saya kembali ke Kristus. Tapi tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Karena Yesus mengajarkan kepada umat-umat manusia ketika itu, sembah Tuhan Allahmu. Dan dia pun mengajarkan kepada iblis. Yesus menyuruh kepada iblis pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, di padang belantara. Apa yang katakan iblis kepada Yesus? Hai Yesus, jika engkau adalah Tuhan, adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Pasti malaikat-malaikat akan menolong. Lalu apa Yesus bilang? Apa Yesus katakan? Nyala engkau dari hadapanku. Karena kepada Tuhanmu lah dan Tuhanku lah engkau harus menyembah. Yang artinya apa? Yesus mengajarkan kepada iblis sekalipun untuk menyembah Tuhan. Bukan menyembah dirinya. Kenapa sekarang umat-umat Nasrani, umat-umat Kristen dari Islam, mereka mengagung-agungkan Yesus sebagai Tuhan. Bahkan menyembah Yesus sebagai anak Allah dan Tuhan. Lalu menjadi pertanyaan besar saya, pada waktu Yesus dilahirkan, siapa Tuhannya? Pada waktu Yesus masih dalam kandungan ibunya, Bunda Maryam, siapa Tuhannya? Pada Yesus beranjak dewasa, remaja, dewasa, siapa Tuhannya? Lalu tiba-tiba pada waktu dia diangkat menjadi nabi, lalu diakui sebagai Tuhan.
Sebelumnya itu siapa? Tuhan Yesus. Karena dia berdoa. Dia berdoa yang saya bilang kemarin kan di dalam Matius 6 ayat 9. Apa yang dia katakan? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu ada dua kalimat, kami dan mu. Kalau kamus besar bahasa Indonesia, kalau kami itu kan antara saya dan mereka. Di sekeliling saya, itulah kami. Dan mu itu adalah orang yang di luar dari saya. Yesus berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami, Bapa saya. Tuhan, Allah yang di surga. Dikuduskan namamu. Yesus mengajarkan kepada umat-umat yang ketika itu berdoalah. Sebagaimana kamu melihat aku berdoa. Tapi pada kenyataannya sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Yang dilakukan oleh orang umat Nasrani sekarang adalah dalam nama Tuhan Yesus. Bukan dengan nama Allah. Bukan dengan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Lalu seandainya tidak jadi penyalipan atau tidak ada Yesus waktu itu, akankah ada pengampunan dosa? Bagi umat Nasrani, itu kan akan menjadi tanda-tanda besar. Itu poin yang menurutnya sangat-sangat bertentangan dengan akal pikiran saya. Kenapa kok bisa seperti ini? Yang kanan katanya dalam Injil, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman yang mana yang kebenarannya itu? Sedangkan satu ayat demi ayat itu bertentangan. Tidak ada ayat yang mendukung dalam Injil tentang ketuhanan Yesus. Lalu kapan munculnya Tuhan Yesus disebut menjadi Tuhan? Pada waktu Paulus yang diangkat menjadi rasul. Yang diangkat menjadi rasul, entah siapa yang mengangkat dia menjadi rasul, tapi konon ceritanya adalah dia diangkat sama Allah. Sedangkan dia antara Yesus dengan Rasul Paulus itu jarak berbeda jauh. Dialah yang membuat doktrin tentang ketuhanan Yesus. Dialah yang mendoktrin ajaran-ajaran menjadi ajaran Kristen. Di dalam 1 Tesalonika, itu ada dalam kitab Injil Perjanjian Baru, pertama kali Kristen disebut adalah di Antioquia. Jadi agama yang dibawa Yesus adalah bukan agama Kristen, tapi agama yang lurus, agama yang hanif, karena Islam dulu belum ada, Nasrani belum ada. Tapi kan keinginan Yesus adalah jangan menyembah aku, sembahlah Tuhan Allahmu. Karena Yesus mengajarkan kepada umat manusia ketika itu dan para sahabat-sahabat ke-12 murid Yesus, aku ini adalah Tuhan, utusan. Aku hanya diutus untuk Bani Israel. Kalau dia diangkat menjadi Tuhan, masa Tuhan untuk jadi hanya untuk menjadi kaum Israel? Kan nggak mungkin. Tuhan itu kan universal sifatnya. Nah di situ kan ada ayat bertentangan. Tapi umat-umat Kristen sekarang ini yang maaf-maaf kata yang mungkin mereka tahu dan paham tapi mereka nggak mau mengkaji sehingga mereka bertahan di dalam sebuah ajaran mereka padahal mereka tahu hakikat Yesus yang sebenarnya adalah siapa. Makanya dulu kan ada yang namanya kenaikan Isa Al-Masih. Sekarang nggak ada lagi, ada Yesus Kristus. Ya kan wafatnya Isa Al-Masih, sekarang adanya wafatnya Yesus Kristus. Seperti itu, karena banyak yang protes, Isa itu nggak mati. Tapi Yesus dianggap sebagai penebusan dosa. Yang tadi saya bilang, kalau Yesus tidak mati, siapa yang menebus dosa? Kalau Yesus tidak lahir, siapa yang menebuskan dosa? Rugilah umat Kristen yang beriman kepada Yesus. Kalau memang Yesus itu bukan Tuhan. Tapi saya yakin, dalam Injil sendiri pun menjelaskan, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Allah. Aku ini utusan. Aku diutus Allah untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh alam. Itu nyata dalam Injil. Ada ayat-ayat dalam Injil yang banyak yang menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 18. Ini Injil Yohanes 1 ayat 18, ini dalam Perjanjian Baru. Ayat ini berbunyi, tak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi tidak ada manusia pun, siapapun dia, tidak pernah melihat Allah. Berarti Injil itu tentang ketuhanan Yesus bohong. Karena tidak ada satupun melihat Allah. Lalu dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dalam Perjanjian Baru juga, Tuhan tidak pernah dilihat manusia dan manusia memang tidak dapat melihatnya. Jadi tidak ada yang manusia tidak pernah melihat Allah dan Allah tidak pernah melihat manusia, tidak bisa melihat Allah dan sampai kapanpun nggak bisa melihat Allah. Seperti itu. Nah dalam Yohanes, Yesus sendiri berkata,
Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Kalimat Bapak dalam ajaran Kristen adalah Tuhan, Allah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dulu saya pernah belajar juga di Kristen. Saya lama, hampir 30 tahun di Kristen. Kalimat Bapak ini yang dilontarkan dari umat Nasrani itu tujuannya adalah supaya ada rasa kedekatan antara anak dengan orang tua. Seperti itu konteksnya. Tapi kan Yesus membantahnya seperti ini. Aku akan pergi ke rumah Bapakku dan Bapakmu. Berarti aku, Allah. Yesus akan pergi ke rumah Allah, Allahnya sendiri dan Allahnya orang umat-umat manusia waktu itu. Jadi Yesus sendiri mengakui bukan Tuhan. Selama Yesus hidup di muka bumi bersama dengan 12 murid, dia nggak pernah mengakui dia Tuhan. Keanehan atau kejanggalan Yesus bukan Tuhan. Pertama, dia harus berdoa. Kalau Tuhan berdoa, dia berdoa sama siapa? Sedangkan dia di sendirinya Tuhan. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kok Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Lalu dia pun lelah. Dia tertidur. Kalau Tuhan Allah tertidur atau Allah tertidur, apa jadinya dunia ini? Tapi Yesus tertidur. Lalu ketika itu juga Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti dan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Dengan memberi makan 5.000 orang. Secara kalau nggak cukup. Tapi dia berdoa pada Allah. Dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ke dalam tanganmu lah aku serahkan semuanya ini. Dan itu menjadi sebuah mujizat. Tapi orang-orang kafir ketika itu mengatakan bahwa Yesus punya sihir. Lalu orang-orang yang Saduki waktu itu mengatakan Yesus Tuhan. Itu di zaman Rasul Paulus cerita itu dirubah. Pada kenyataannya, sekarang ini mereka tetap mengagungkan akan ketuhanan Yesus tanpa dasar dan bukti. Karena mereka punya doktrin. Kalau doktrin itu kan intinya tidak perlu dibahas dan tidak perlu dijelaskan. Siapa yang mau mengikuti silakan, nggak mau mengikuti itu adalah doktrin. Itu yang kisah perjalanan hidup saya beberapa tentang hukum Taurat. Yang disitulah saya mulai ketertarikan saya dengan Islam dari hukum Taurat. Kenapa saya katakan hukum Taurat? Karena di Islam pun ada diajarkan hukum Taurat. Dalam Injil Keluaran 20, dalam buku Injil di Keluaran 20 di Perjanjian Lama, itu Keluaran 20 ayat 3 mengatakan bahwa jangan ada padamu ilah hadapan. Kalau versi sekarang, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Berarti nggak boleh ada Tuhan selain Allah. Itu Taurat yang mengajarkan. Lalu kita bandingkan dengan umat Islam. Dengan ajaran Islam ya, bukan dengan umat Islam, tapi dengan ajaran Islam. Ajaran Nasrani melarang menuhankan selain Allah. Dalam Islam, surat Al-Ikhlas mengajarkan tidak Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad. Gak boleh ada Tuhan selain Allah. Tapi pada kenyataannya, hukum Taurat yang ada di dalam Injil, yang dipegang teguh oleh umat-umat Nasrani sekarang ini tidak berlaku bagi mereka. Tapi mereka tetap menyembahkan Tuhan Yesus. Itu yang pertama, hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Taurat yang kedua, gak boleh membuat patung yang menyerupai apapun dan jangan menyembah. Injil melarang, Allah melarang membuat patung yang menyerupai apapun dan jangan menyembahnya. Itu ada 2 konteks kalimat yang melarang untuk membuat dan melarang untuk menyembah. Allah melarang membuat, tapi umat Nasrani sekarang berlomba-lomba buat patung. Patung Santo Yosef, patung Santo Maria, patung Santo Yusuf, patung Santo Matius, dan santo-santo lainnya. Masih banyak santo di agama dia kan, agama-agama Nasrani. Dibuat patung besar di depan gereja. Menjadi lambang penyucian. Di dalam gereja pun seperti itu. Dia buatlah lambang-lambang patung. Seperti salib segala macam. Sedangkan Allah berfirman dalam hukum Taurat kepada Nabi Musa waktu itu hukum itu kan diberikan di atas gunung Tursina. Jangan engkau membuat patung. Tapi kamu menyembahnya. Membuatnya jangan. Tapi kau tahu menyembah. Nah di Islam ajarannya nggak boleh musyrik. Jangan menduakan Allah, nggak boleh membuat yang menjadi berhala. Di Islam di masjid nggak ada berhala, nggak ada patung. Tapi di gereja kalau kita bandingkan ada patung. Siapa menurut hukum Taurat antara Kristen sama Islam? Bukan oknumnya ya.
Kalau oknumnya banyak yang melenceng dengan trik segala macam pergi ke gunung-gunung, itu oknumnya. Tapi ajarannya, makanya saya bilang saya mengenal Islam. Kalau melihat oknumnya saya nggak akan masuk Islam. Tapi saya melihat ajarannya saya mengenal Islam. Saya lihat di Islam tidak ada di masjid, tidak ada satupun di musola patung, itu tempat ibadah. Tapi pada waktu saya di Kristen, salib sebegitu besarnya dibuat sama orang-orang Nasrani. Entah untuk apa, entah lambang apa, saya juga kurang paham waktu itu. Itulah doktrin yang intinya bahwa inilah Kristen dengan berlambangkan salib. Dan hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Allah sendiri melarang menyebut nama Tuhan Allah yang bukan pada tempatnya. Yesus disebut sebagai Tuhan. Padahal hukum Taurat itu datang sebelum Yesus dan itu selama-lamanya. Karena Yesus sendiri berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Bukan untuk menghapus, Yesus datang, tapi untuk melanjutkan hukum Taurat. Tapi hukum Taurat itu tidak dipakai sama umat-umat Nasrani. Yang dianggap adalah, ya jadikanlah sebuah doktrin. Doktrin kepercayaan dia kepada Yesus sebagai Tuhan. Apakah kamu percaya Yesus sebagai Tuhan? Ya, dibaptis. Apakah kamu percaya Yesus sebagai anak Allah? Ya, percaya, dibaptis. Apakah kamu percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Ya, percaya, dibaptis. Sebegitu mudahnya pengampunan dosa, hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan, jaminannya selamat. Sedangkan Yesus sendiri, keselamatan itu bukan di tangan Yesus. Keselamatan itu di tangan masing-masing. Karena Yesus sendiri bersabda, apabila engkau mengaku dosamu, masuk ke kamar, kuncilah pintu, berdoalah kepada Tuhanmu. Bukan kepada Yesus. Karena Yesus sendiri aja berdoa kepada Tuhan. Bukan kepada dirinya sendiri. Lalu dia gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, pada waktu dia disalib, kalau memang dia Tuhan, dia akan berontak. Itu hukum Taurat. Karena hukum Taurat yang selanjutnya itu kan hablum minannasnya ya. Hablum minannas kita samakanlah. Karena kasih kepada sesama. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berniat, itu sama. Seperti itu. Tapi hukum Taurat yang hablum minallah yang bertentangan dengan akal pikiran saya. Dan itu sebenarnya ada di ajaran Islam. Hukum Taurat yang dipegang teguh umat-umat Kristen hanya ada di dalam Islam. Bukan di dalam Kristen. Lalu selanjutnya. Kalau memang Yesus mati di kayu salib, bukti kematiannya. Karena saya pernah kupas tuntas waktu itu tentang kematian Yesus, satu peristiwa besar yang dinamakan dengan peristiwa Bukit Tengkorak ya. Dan itu saya buka. Memang dalam Injil itu ceritanya Yesus mati. Kalau kita baca. Tapi kalau kita pahami kata demi kata, itu tidak ada satupun yang menyatakan kalau Yesus mati. Contoh seperti ini. Pada waktu Yesus disalib, terjadi sebuah gempa bumi yang hebat. Langit gelap gulita. Sekarang menurut akal logika saya pribadi dan mungkin logika pada umumnya, ketika kita di luar, lalu terjadi gempa bumi, apa kita berdiam diri di tempat itu? Pasti kita porak-poranda dan kabur. Tapi pada kenyataannya itu menjadi sebuah bahan cerita dan menjadi sebuah cerita Yesus disalib. Dan gelap gulita. Itu kejadiannya siang. Dari mana orang tahu terjadi gelap gulita bisa melihat sebuah peristiwa besar, penyaliban yang kata mereka. Itu kontradiktif. Menurut saya itu bertentangan besar. Dari mana si penulis tahu kalau memang terjadi sebuah penyaliban, tapi langit gelap gulita dan terjadi goncangan hebat? Dari mana mereka tahu? Mereka sibuk apa? Kan berarti mereka sibuk ngurusin anak yang di rumah, entah hartanya dan lain sebagainya, mereka lari. Tapi itu menjadi sebuah cerita. Menjadi sebuah cerita keyakinan mereka bahwa Yesus mati disalib untuk menebus dosa manusia. Tuh. Lalu saya dulu merasa malu. Malunya seperti ini. Kok Tuhan saya ditelanjangin seperti itu? Hanya memakai sepotong kain. Hanya menutupi aurat. Malu saya memiliki Tuhan seperti itu. Kenapa kita harus menyembah Tuhan yang telanjang? Lalu pada waktu Yesus disalib, kita kembali lagi pada waktu Yesus disalib ya. Pada waktu Yesus disalib, di kiri kanan itu ada dua orang penjahat. Yang apa kata Yesus? Apa kata penjahat itu? Ya Tuhan. Ini dirubah kalimatnya ya sama mereka menjadi ya Tuhan. Jika Engkau ada dalam surga, ingatlah akan aku. Apa Yesus jawab? Hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam kerajaan surga.
Siapa yang berucap seperti itu? Sedangkan tidak ada orang, hanya ada tentara Romawi yang berdiri di atas, di bawah kayu salib. Menurut cerita, dari mana dia bisa mendengar? Sedangkan jarak salib itu tinggi. Itu sangat bertentangan menurut saya. Karena beberapa pendeta pun saya sempat berpertanyakan tentang cerita kematian Yesus yang secara detail, mereka nggak bisa. Akhirnya dia bilang, kamu percaya apa enggak? Ya seperti itu. Karena apa? Jawaban mereka kalau sudah terpojok, ya kan jawab, kamu percaya atau enggak? Kalau kamu percaya, ya kamu beriman. Kalau kamu nggak percaya, itu hak kamu. Seperti itu. Lah kalau saya kan orangnya kritis, lebih cenderung kepada satu pertanyaan bukan untuk memojokkan pendeta, tapi untuk mengkoreksi, mencari tahu kebenaran-kebenaran. Seperti itu kan. Dan itu semuanya tidak ada dalam Injil tentang ketuhanan Yesus. Tidak ada dalam Injil ucapan Yesus yang sendiri mengaku sebagai Tuhan. Dan alhamdulillah, saya di Islam dari 2019. Alhamdulillah. Walaupun banyak godaan, cobaan, fitnah segala macam saya hadapi, ya itulah saya bilang kalau boleh dikatakan dengan bahasa kampung, nasib meninggalkan agama Nasrani tanpa fitnah, masuk ke agama Islam menjadi sebuah fitnah, yaitu alhamdulillah saya terima. Sampai saat ini pun alhamdulillah masih saya terima dan Allah masih bertahan dalam Islam. Walaupun seperti apa cobaan-cobaan seperti itu, ya saya terima. Itulah Islam. Karena Islam itu menurut saya itu agama berjuang. Kalau Kristen agama santai, saya minta apa dikasih, saya minta apa dikasih. Saya mau beli apapun ada hari ini juga. Setiap bulan mau ganti HP pun gampang. Seperti itu kan. Tapi di Islam ini saya akui bahwa saya harus berjuang. Islam itu agama jihad. Kalau kita berdiam diri aja kita nggak punya apa atau punya kemampuan apa. Nah itu saya bisa rasakan sekarang ini. Alhamdulillah saya bisa berdiri teguh sampai saat ini. Walaupun keluarga seperti apa saat ini, ya Islam tetap ada sama saya. Insya Allah sampai Allah mencabut nyawa saya. Insya Allah.